Keesokan harinya, setelah menyusun rencana untuk mencari kebenaran, Dita dan Bima mulai menjalankan misi mereka. Rasa takut masih menyelimuti mereka, tetapi tekad untuk mengakhiri teror ini jauh lebih besar. Mereka tahu, tanpa jawaban, hidup mereka akan selamanya dikejar bayangan yang menghantui gedung tua itu. Pagi itu, mereka memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan kampus yang memiliki arsip lama. Mereka berharap bisa menemukan petunjuk tentang sejarah gedung Fakultas Sastra, atau mungkin kejadian aneh yang pernah terjadi di sana. Saat mereka berjalan menuju perpustakaan, perasaan tidak nyaman mulai muncul lagi. Meski suasana kampus tampak biasa, bayangan akan malam mengerikan itu masih membekas dalam ingatan mereka. Setibanya di perpustakaan, mereka langsung menuju bagian arsip lama. Deretan rak-rak tinggi yang dipenuhi buku-buku tua berdebu, karena jarang disentuh. Petugas perpustakaan, seorang pria tua bernama Pak Mahmud, menatap mereka dengan rasa ingin tahu saat mereka meminta akses ke arsip kampus. "Arsip lama?" kata Pak Mahmud mengernyit. "Kenapa kalian mencari sesuatu di sana?" "Tidak banyak mahasiswa yang tertarik dengan arsip-arsip tua itu," tambahnya. Dita mencoba tetap tenang. "Kami sedang mengerjakan tugas sejarah tentang bangunan tua di kampus ini. Kami mendengar gedung Fakultas Sastra punya sejarah yang menarik." Pak Mahmud memandangi mereka berdua sejenak, seolah menimbang apa yang mereka katakan. Setelah beberapa detik, dia mengangguk pelan. "Baiklah, tapi hati-hati. Arsip-arsip itu sudah tua dan rapuh. Jangan terlalu banyak memindahkannya." Setelah mengucapkan terima kasih, Dita dan Bima segera mencari rak arsip yang mereka butuhkan. Ruangan arsip itu dingin dan lembab, dengan cahaya matahari yang hanya masuk melalui jendela kecil di sudut ruangan. Mereka berdua mulai membongkar tumpukan-tumpukan dokumen dan buku tua yang berisi sejarah kampus, tapi sejauh ini mereka belum menemukan apapun yang mencurigakan. Hingga akhirnya, Bima menemukan sebuah berkas yang tampak berbeda dari lainnya. Sebuah map warna coklat pudar, di atasnya tertulis dengan huruf tebal, "Gedung Tua Fakultas Sastra, kasus tahun 1983. "Nih Dita, lihat ini," kata Bima sambil menyerahkan map itu. Namun, sebelum cerita horor seri kedua, kuliah malam di kampus Angker, ini berlanjut, ada baiknya para penonton memberikan subscribe dan menyalakan lonceng agar mengetahui yang pertama kali saat kami mengupload sebuah cerita horor baru. Selain itu, memberikan like dan menyebarkan video ini sebanyak mungkin, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Setelah menerima map coklat yang tertulis tentang kasus tahun 1983 yang terjadi di gedung tua Fakultas Sastra, maka Dita segera membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa potongan koran kuno, dokumen-dokumen resmi, dan beberapa foto hitam putih. Semuanya mengarah pada kejadian aneh yang pernah terjadi di gedung yang sama, bertahun-tahun sebelum Dita dan Bima mengalami pengalaman menakutkan. Menurut dokumen yang mereka temukan, pada tahun 1983, serangkaian kejadian aneh terjadi di gedung Fakultas Sastra. Pada masa itu, beberapa mahasiswa melaporkan, mereka mendengar suara-suara aneh, melihat sosok bayangan bergerak di lorong, dan mengalami hilangnya ingatan setelah menghabiskan waktu terlalu lama di dalam gedung tersebut. Yang paling mengerikan adalah satu kasus spesifik yang menjadi pusat perhatian. Pada suatu malam, 5 mahasiswa ditemukan tidak sadarkan diri di dalam salah satu kelas di gedung itu. Mereka semua mengalami trauma berat dan tidak dapat berbicara tentang apa yang terjadi. Salah satu mahasiswi dinyatakan hilang setelah malam itu, yang sampai saat ini belum ditemukan. "Ini seperti apa yang terjadi dengan kita?" gumam Dita. "Tapi, ada yang hilang?" seorang mahasiswi. Bima mengangguk pelan, matanya meneliti dokumen dengan serius. Mungkin itu sebabnya gedung itu berhenti dipakai untuk kegiatan malam hari selama beberapa waktu. Mereka mungkin tahu ada sesuatu yang salah, tapi menutup-nutupi semuanya. Dita kemudian menemukan foto yang menampilkan kelima mahasiswa yang terlibat dalam insiden tahun 1983. Salah satu dari mereka terlihat sangat familiar, seorang pria muda dengan ekspresi kosong yang dingin. Pria itu mirip sekali dengan Pak Seno.
Tunggu, Dita menunjuk foto itu dengan cepat. Ini bukankah Pak Seno saat masih muda? Bima memandang foto itu dengan terkejut. Astaga, benar Dita. Tapi bagaimana mungkin? Dia masih terlihat muda di sini, seperti mahasiswa lain. Apa ini berarti dia terlibat dalam insiden itu? Pertanyaan demi pertanyaan mulai membanjiri pikiran mereka. Bagaimana Pak Seno bisa terlibat dalam kejadian tahun 1983? Dan jika dia salah satu dari mereka, mengapa dia terlihat begitu normal selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan pada malam itu? Bima terus membalik halaman dokumen-dokumen lain dan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah catatan tertulis tangan yang ditandatangani salah satu petinggi kampus saat itu. Isinya keputusan menutup kasus ini dan menghentikan penyelidikan lebih lanjut, dengan alasan menjaga reputasi universitas. Semuanya sudah disembunyikan, kata Bima dengan marah. Mereka menutupi insiden ini, dan akibatnya, kita dan mungkin banyak orang lain menjadi terjebak dalam kegelapan ini. Dita merasakan amarah dan ketakutan yang sama. Mereka mulai memahami apa yang terjadi pada mereka, bukanlah sebuah kebetulan. Ada kekuatan jahat yang sudah lama bersembunyi di gedung tua itu, dan kampus sengaja menutup mata. Mungkin itu sebabnya Pak Seno berubah, kata Dita sambil merenung. Kalau dia benar-benar ada di sana waktu itu, mungkin sesuatu mengambil alih dirinya sejak malam itu. Dan, itu masih ada di sana, menunggu korban berikutnya. Tapi kenapa kita? Tanya Bima, suaranya penuh putus asa. Kenapa kita yang terjebak? Dita tak tahu jawabannya. Namun satu hal pasti, mereka tidak bisa berdiam diri. Sesuatu di gedung tua itu telah memburu mereka. Dan jika mereka tidak menemukan cara untuk menghentikannya, lebih banyak nyawa akan terancam. Tidak ada pilihan lain, kata Dita akhirnya. Kita harus kembali ke gedung itu. Mungkin ada petunjuk di dalamnya, sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini, atau bahkan cara untuk menghentikannya. Bima menatap Dita dengan ngeri, tapi dia tahu temannya benar. Mereka harus kembali. Kali ini, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan jawaban. Dengan dokumen dan informasi baru di tangan, Dita dan Bima bersiap menghadapi mimpi buruk itu sekali lagi. Mereka harus bersiap untuk apa yang akan datang, yang kemungkinan besar membuat mereka tidak akan keluar, sampai semuanya benar-benar selesai. Dengan informasi baru dari arsip tua dan tekad untuk mengakhiri mimpi buruk ini, Dita dan Bima kembali ke kamar mereka untuk menyusun rencana. Mereka tahu bahwa menghadapi kekuatan misterius di gedung Fakultas Sastra bukan sesuatu yang mudah, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa lari lagi. Karena itu, jika mereka tidak melawan, teror ini akan terus menghantui hidup mereka, dan mungkin akan merenggut lebih banyak korban. Malam itu, sambil mempelajari dokumen yang mereka dapatkan, Dita mencoba menyusun pola dari kejadian yang menimpa Pak Seno, mahasiswa-mahasiswa di tahun 1983, dan mereka sendiri. Semua kasus menunjukkan satu kesamaan, kejadian selalu terjadi di malam hari, ketika gedung sudah kosong. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak pernah dilihat pada siang hari. Sepertinya ada kaitan dengan waktu malam dan kegelapan, kata Dita sambil merenung. Mungkin, kalau kita bisa menemukan sumber permasalahannya, saya yakin kita mampu menghentikan semua teror itu, sebelum semuanya terlambat. Bima mengangguk, meski wajahnya masih dipenuhi rasa cemas. Tapi bagaimana kita bisa tahu di mana sumbernya? Gedung itu besar, dan ada banyak ruangan kosong. Kita bahkan hampir kehilangan nyawa kita, terakhir kali berada di sana. Dita menatap peta gedung tua yang mereka temukan di salah satu dokumen. Mungkin kita bisa mulai dari ruang kelas tempat semua kejadian ini terjadi. Waktu itu kita belum sempat mencari lebih dalam. Kita harus lebih siap kali ini. Bima menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang masih dipenuhi ketakutan. Oke, jadi kita kembali ke sana, tapi kita bawa apa? Kita nggak bisa datang dengan tangan kosong. Setelah beberapa saat berpikir, mereka memutuskan untuk membawa beberapa benda yang bisa membantu mereka dalam situasi darurat. Mereka mempersiapkan senter,
tali, dan beberapa benda logam yang bisa dijadikan alat pertahanan jika diperlukan. Dita juga mengambil beberapa benda yang dianggapnya mampu memberinya perlindungan spiritual, seperti kalung salib yang diberikan ibunya dan garam yang dipercaya bisa menangkal kekuatan gaib. Ini mungkin terdengar konyol, kata Dita sambil memasukkan garam ke dalam kantong plastik, tapi kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi. Lebih baik siap-siap daripada tidak sama sekali. Ketika malam mulai jatuh, mereka berdua berangkat menuju kampus. Suasana malam itu terasa lebih mencekam daripada biasanya. Meski jalan-jalan di sekitar kampus masih dipenuhi lampu jalan dan beberapa mahasiswa yang berjalan, Dita dan Bima merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Misalnya, suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar seperti bisikan samar, seperti sesuatu yang memperingatkan mereka untuk tidak kembali ke gedung tua itu. Namun mereka tetap melangkah, dipandu rasa penasaran dan tekad menghentikan teror ini sekali dan untuk selamanya. Saat mereka tiba di depan gedung Fakultas Sastra, suasana semakin mencekam. Bangunan itu berdiri gelap, hanya disinari sedikit cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Jendela-jendelanya tampak seperti mata yang mengawasi, seolah menunggu mereka untuk masuk. "Ini dia," gumam Bima dengan suara bergetar. "Sekali lagi kita masuk ke neraka." Dita menelan ludah dan merapatkan jaketnya. "Kita harus melakukannya, Bima. Semuanya harus berakhir malam ini." Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu gedung yang sudah tua itu. Pintu tersebut terbuka dengan suara berderit yang memekakan telinga Kriet, seperti menyambut mereka kembali ke dalam kegelapan. Di dalam ruangan itu, koridor panjang yang sama terlihat di depan mereka, lebih gelap dan dingin daripada sebelumnya. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar menggema di seluruh ruangan, memperkuat perasaan takut yang menyelimuti mereka. "Aku nggak suka tempat ini," kata Bima dengan suara pelan. "Semua terasa salah." Dita diam saja, matanya terus fokus pada jalan di depan. Mereka harus tetap kuat. Jika mereka gagal malam ini, mungkin mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Mereka tiba di depan kelas tempat mereka dulu nyaris kehilangan nyawa. Pintu kelas itu tertutup rapat, seperti terakhir kali mereka meninggalkannya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada suara samar yang datang dari dalam ruangan, seperti suara bisikan halus yang bercampur dengan tawa kecil. "Dengar itu?" bisik Bima, matanya melebar oleh rasa takut. Dita mengangguk. Ia bisa merasakan energi aneh dari balik pintu itu. "Ini pasti tempatnya. Sesuatu ada di sini, dan kita harus menghadapinya." Dengan tangan gemetar, Dita mendorong pintu kelas itu terbuka. Suara derit pintu terdengar lebih keras. Kriet, ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, pemandangan yang menyambut mereka membuat darah mereka membeku. Di dalam ruangan, tepat di tengah, sosok bayangan hitam besar melayang di udara. Sosok itu terlihat kabur, seolah tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Matanya menyala merah, dan tawa serak yang mengerikan terdengar jelas dari mulutnya. Dita dan Bima tahu, itulah sosok yang pernah mereka lihat sebelumnya, sosok yang pernah mengambil wujud Pak Seno, tetapi kini wujudnya jauh lebih menyeramkan. "Kalian kembali," suara sosok itu bergema, penuh kebencian dan ejekan. "Apa kalian pikir bisa lolos lagi?" Dita memegang senter dengan erat, tapi tangannya gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka sudah terlanjur berada di sini. Tidak ada jalan keluar sekarang. "Apa yang kamu inginkan dari kami?" teriak Bima dengan suara bergetar, mencoba menahan rasa takutnya. "Kenapa kamu terus memburu kami?" Sosok itu tertawa, suaranya begitu dalam dan mengerikan, hingga membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. "Kalian adalah bagian dari ini sekarang. Sama seperti mereka yang datang sebelum kalian. Sama seperti mahasiswa yang hilang, dan sama seperti Seno. Kalian semua akan menjadi bagian dari kegelapan ini." Dita mundur perlahan, rasa takut menyelimuti seluruh tubuhnya. "Apa yang terjadi pada Pak Seno?" tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Sosok itu mendekat, matanya bersinar semakin terang. "Seno adalah orang yang paling lemah.
Dia tidak bisa melawan kegelapan ini. Dia menyerah, dan kegelapan mengambil alih dirinya. Kalian akan bernasib sama, kecuali kalian melakukan apa yang aku inginkan. Dita mencoba menahan rasa takut yang mencengkeramnya. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya dengan suara serak. Sosok itu terdiam sejenak, lalu tersenyum menyeramkan. Aku ingin lebih banyak nyawa. Kalian bisa lari dan menyelamatkan diri, tetapi jika kalian ingin kebebasan, kalian harus menyerahkan orang lain. Berikan aku korban baru, dan kalian akan bebas. Dita dan Bima terdiam, terkejut oleh apa yang mereka dengar. Korban baru? Itu berarti mereka harus menyerahkan seseorang untuk selamat. Tidak ada pilihan lain? Kami tidak akan melakukan itu. Teriak Bima, amarah mulai muncul dalam suaranya. Kami tidak akan menyerahkan siapapun. Sosok itu kembali tertawa, lebih keras kali ini. Kalau begitu, kalian akan tetap di sini untuk selamanya. Tiba-tiba, suasana di ruangan itu berubah. Dinding-dinding mulai bergerak, seolah-olah hidup, dan lantai di bawah mereka bergetar. Udara semakin dingin, dan bayangan-bayangan mulai muncul di sekitar mereka, bergerak perlahan mendekat. Mereka terjebak. Dita dan Bima tahu bahwa mereka harus mengambil keputusan sekarang, atau selamanya terjebak dalam teror ini. Apakah mereka akan melawan, atau menyerah kepada kegelapan? Ketika suasana di ruangan semakin mencekam, Dita dan Bima merasakan debaran jantung mereka berdetak lebih cepat, seperti berusaha kabur dari rasa takut yang mencengkeram. Bayangan-bayangan di sekeliling mereka semakin mendekat, menutup setiap sudut ruangan. Udara semakin berat, penuh dengan hawa kematian yang tak kasat mata. Kita harus keluar dari sini, Dita, bisik Bima, matanya liar mencari jalan keluar. Kalau kita nggak pergi sekarang, kita akan berakhir seperti mereka. Namun, Dita tetap berdiri diam, matanya tertuju pada sosok mengerikan di tengah ruangan. Sosok hitam itu, dengan mata merah menyala dan tawa yang menusuk, terus bergerak mendekat, seolah menikmati ketakutan mereka. Di dalam hatinya, Dita tahu ini bukan hanya soal melarikan diri. Jika mereka kabur sekarang, kegelapan ini akan terus memburu mereka. Tidak akan ada tempat aman. Kita nggak bisa kabur, Bima, jawab Dita dengan suara gemetar tapi tegas. Kalau kita lari sekarang, kita akan dikejar selamanya. Kita harus menghadapinya. Bima terdiam, takut tapi tak bisa menyangkal kebenaran yang diucapkan Dita. Ia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Oke. Tapi bagaimana caranya? Apa kita harus melawan sesuatu yang seperti ini? Dita menatap sosok itu dengan penuh tekad. Kita harus menemukan sumber kekuatannya. Sesuatu yang membuatnya terikat di gedung ini. Mungkin ada semacam jimat atau apapun yang mengikatnya di sini. Sosok hitam itu tertawa, kali ini lebih menyeramkan. Kalian berpikir bisa mengalahkanku? Aku sudah ada di sini selama puluhan tahun, kalian tidak bisa menghancurkanku. Suara tawa itu semakin menggema, membuat telinga mereka berdengung. Tetapi dalam ketakutan itu, Dita memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali sosok itu bergerak, ia tampak lebih kuat di bagian tertentu ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang menarik kekuatan dari tempat itu. Matanya tertuju pada satu titik, meja dosen tua yang berada di pojok ruangan, yang tertutup lapisan debu tebal. Ada sesuatu di sana, bisik Dita sambil menunjuk ke meja tua itu. Aku yakin sumbernya ada di situ. Bima memandang ke arah yang ditunjuk Dita, ragu-ragu tapi penuh harapan. Kamu yakin? Bagaimana kalau ini jebakan? Tak ada waktu untuk ragu. Teriak Dita sembari berlari ke arah meja itu, meski rasa takut mencengkeramnya. Ia bisa merasakan bayangan-bayangan di sekitarnya bergerak lebih cepat, seolah-olah mereka tahu apa yang coba dilakukannya. Sosok hitam besar itu menggeram, dan angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat ruangan berguncang. Dita tiba di meja tua itu dan dengan cepat mulai menggeledah laci-lacinya. Debu beterbangan, menutupi tangannya, tapi dia tidak peduli. Jantungnya berdegup kencang, dan rasa panik mulai merayap di tubuhnya.
Tidak ada yang terlihat aneh di sana, hanya tumpukan kertas tua dan alat tulis yang sudah usang. Tapi dia tahu, sesuatu harus ada di sini. Ini pasti di sini pasti, gumam Dita, setengah panik. Tiba-tiba, ia menyentuh sesuatu yang terasa berbeda, sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di sudut terdalam laci. Sebuah kotak yang terasa dingin, dan saat Dita mengeluarkannya, ia melihat simbol-simbol aneh terukir di permukaannya, simbol-simbol yang tidak dikenalnya. Ini pasti sumbernya. Ini dia, teriak Dita. Bima segera berlari ke arah Dita, sementara sosok hitam itu semakin marah, meluncur dengan kecepatan mengerikan ke arah mereka. Udara di dalam ruangan semakin dingin, dan suara tawa berubah menjadi raungan penuh kemarahan. Kalian tidak akan berhasil. Teriak sosok itu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Tanpa berpikir panjang, Dita membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat seutas tali kusut yang terlihat sudah sangat tua, bersama dengan secari kain berwarna merah tua, terlihat seperti robekan dari sesuatu yang lebih besar. Dita dapat merasakan energi aneh yang keluar dari benda-benda ini, seolah-olah kekuatan gelap yang ada di ruangan itu terikat dengan mereka. Apa ini? Bima bertanya, dengan nafas terengah-engah, melihat isi kotak dengan ngeri. Aku tidak tahu, tapi jelas ini yang kita cari. Jawab Dita. Kita harus menghancurkannya. Bima ragu sejenak, tetapi ketika ia melihat sosok hitam itu mendekat, ia tahu tidak ada pilihan lain. Dengan cepat, ia meraih tali itu, mencoba menariknya hingga putus. Tapi tali itu sangat kuat, seolah-olah dilindungi sebuah kekuatan gaib. Ini gak akan putus, seru Bima frustrasi. Dita berpikir cepat. Kain merah yang ada di kota itu sepertinya lebih penting daripada tali itu. Ia merasakan sesuatu yang lebih kuat dari kain tersebut, seolah-olah itu adalah inti dari kekuatan yang mengikat roh jahat ini. Tanpa ragu, ia menarik kain itu keluar dan merobeknya dengan paksa. Begitu kain merah itu robek, ruangan bergetar hebat. Sosok hitam yang tadinya mendekat tiba-tiba berhenti, tubuhnya tampak bergetar, kehilangan kekuatan. Raungan sosok hitam yang penuh amarah itu terdengar lebih keras dari sebelumnya, selanjutnya terdengar melemah, seolah-olah sedang sekarat. Tidak. Tidak mungkin. Kalian tidak bisa menghancurkanku. Teriak sosok itu, suaranya kini penuh dengan ketakutan. Dita merobek kain itu lebih kuat, dan kali ini, bayangan di sekeliling mereka mulai memudar. Terlihat sosok hitam itu mengecil, matanya yang merah perlahan-lahan padam. Udara dingin yang mencekam ruangan mulai menghangat, dan gemuruh di lantai berhenti. Dalam hitungan detik, semuanya menjadi tenang. Sosok hitam itu lenyap, menghilang menjadi asap tipis yang akhirnya menguap sepenuhnya. Ruangan yang tadinya penuh dengan bayangan dan energi gelap kini kembali sunyi. Hanya ada suara napas Dita dan Bima, yang masih terengah-engah setelah kejadian mengerikan tersebut. Dita jatuh terduduk, merasakan lututnya lemas. Bima duduk di sebelahnya, masih terguncang oleh apa yang baru saja mereka lalui. Keduanya menatap kotak kayu yang kini kosong, tanpa ada jejak kekuatan gelap yang tadinya mendominasi. Kita berhasil? Tanya Bima, suaranya nyaris tak terdengar. Dita mengangguk pelan, matanya masih tertuju pada kotak itu. Sepertinya begitu. Apapun yang mengikat kegelapan itu, kita sudah menghancurkannya, jawab Dita setelah menghela nafas panjang. Mereka terdiam beberapa saat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa menit, Bima akhirnya berdiri, mengulurkan tangannya untuk membantu Dita bangkit. Kita harus keluar dari sini, kata Bima. Aku nggak peduli kalau semuanya sudah selesai, aku nggak mau ada di gedung ini lagi. Dita setuju, dan mereka berdua segera berjalan keluar dari kelas, melewati koridor yang kini terasa jauh lebih sepi dan biasa. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi bisikan. Hanya keheningan yang menyambut mereka. Saat mereka mencapai pintu depan gedung, Dita berhenti sejenak, menatap bangunan tua itu untuk terakhir kalinya. Ini sudah selesai, katanya dengan yakin. Bima menepuk bahunya, memberi tanda untuk melanjutkan langkah. Mereka berdua berjalan menjauh dari gedung tua itu,
kali ini dengan perasaan lega. Tidak ada lagi yang memburu mereka. Kegelapan yang selama ini menghantui hidup mereka akhirnya lenyap. Namun, saat mereka berdua meninggalkan kampus, ada satu pikiran yang tidak dapat ditahilangkan dari benaknya, apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Seno dan mahasiswa-mahasiswa lain sebelum mereka? Mungkin pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab, tapi satu hal yang pasti, mereka berhasil selamat. Untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu, mereka merasa bebas. Setelah meninggalkan gedung Fakultas Sastra, Dita dan Bima merasakan kelegaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Angin malam yang dingin tidak lagi menakutkan, melainkan membawa kehangatan aneh yang memberi mereka rasa aman. Kegelapan yang tadinya begitu menekan, seolah menghilang bersama bayangan mengerikan di dalam gedung tua itu. Keduanya berjalan menuju parkiran kampus, tetapi Dita tak bisa menghilangkan kegelisahan yang masih tersisa di pikirannya. Meski mereka berhasil menghancurkan kekuatan gelap yang ada di dalam gedung, pertanyaan besar masih menggantung. Apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Seno dan mahasiswa-mahasiswa lainnya? Apa yang menyebabkan gedung itu menjadi sarang kekuatan jahat? Sesampainya di parkiran, Bima menatap Dita dengan raut wajah lelah, namun penuh rasa syukur. Kamu benar Dita. Kita berhasil keluar dari sana. Tapi kenapa aku masih merasa belum benar-benar lega? Ujar Bima. Dita mendesah panjang, lalu duduk di jok motornya. Aku juga merasakan hal yang sama. Seolah ada bagian dari cerita ini yang belum selesai. Seperti ada yang hilang. Bima mengangguk, matanya menerawang ke arah gedung tua yang kini terlihat seperti bangunan kampus biasa. Kamu ingat cerita tentang mahasiswa yang hilang di tahun 1983? Apa menurutmu itu ada hubungannya dengan semua ini? Mungkin mereka belum benar-benar bebas. Tanya Bima. Dita termenung, memikirkan mahasiswa yang hilang dan bagaimana sosok hitam itu sempat menyebut tentang nyawa baru. Mungkinkah semua orang yang pernah terlibat dalam kejadian di gedung itu tidak sepenuhnya bebas? Jika ya, bagaimana mereka bisa menghentikan siklus itu untuk selamanya? Kita harus cari tahu lebih lanjut, kata Dita dengan penuh tekad. Mungkin di arsip kampus ada jawaban yang kita butuhkan. Kita sudah menghentikan kekuatan jahat itu, tapi kalau kita bisa mengetahui lebih banyak tentang masa lalu gedung itu, mungkin kita bisa mengakhiri semuanya, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk mereka yang terjebak sebelumnya. Bima mengangguk setuju, meskipun jelas ia lelah secara fisik maupun mental. Ya, kita nggak bisa berhenti sekarang. Tapi untuk malam ini, mari kita pulang dan istirahat. Besok, kita akan cari jawabannya. Keesokan harinya, setelah semalam tidur yang penuh mimpi aneh, Dita dan Bima kembali ke kampus dengan semangat baru. Mereka tahu, kali ini misi mereka berbeda. Bukan lagi soal melawan kegelapan, tapi tentang mencari jawaban. Mereka kembali ke perpustakaan, menuju arsip lama yang sebelumnya mereka telusuri. Pak Mahmud, penjaga perpustakaan, memberi mereka tatapan penuh curiga saat mereka datang untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Kalian lagi-lagi ke arsip tua? Tanyanya sambil menurunkan kacamata. Apa yang kalian cari? Kami hanya ingin menggali lebih dalam tentang kejadian di gedung Fakultas Sastra, Pak. Jawab Bima, mencoba terdengar setenang mungkin. Ada informasi penting yang kami butuhkan. Pak Mahmud terdiam sejenak, lalu mendekat dengan tatapan serius. Kalian sudah tahu tentang kasus tahun 1983? Dita mengangguk. Ya, kami menemukan dokumen-dokumen tentang mahasiswa yang hilang. Tapi kami merasa ada sesuatu yang lebih. Mungkin sesuatu yang disembunyikan. Pak Mahmud menghela napas dalam, lalu menatap mereka dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Baiklah. Ada hal yang perlu kalian ketahui, tapi aku tak pernah menceritakannya pada siapapun selama bertahun-tahun, ujarnya sambil mengeluarkan kunci kecil dari saku jaketnya. Ayo ikuti aku. Dita dan Bima saling bertukar pandang, merasa ketegangan dan antisipasi semakin membesar. Mereka mengikuti Pak Mahmud ke sebuah ruangan kecil di ujung perpustakaan. Di sana, di balik rak buku yang tersembunyi, ada sebuah pintu kecil yang terkunci.
Pak Mahmud membuka pintu itu dan mengajak mereka masuk. Ruangan itu gelap dan dipenuhi tumpukan berkas-berkas lama, yang terlihat lebih usang dan terlupakan daripada arsip biasa. Selanjutnya, Pak Mahmud membuka sebuah kotak kayu di sudut ruangan, mengeluarkan map berwarna hitam yang tampak sangat tua. Ini adalah arsip yang tidak pernah dipublikasikan, kata Pak Mahmud dengan suara rendah. Kasus hilangnya mahasiswa pada tahun 1983 bukan hanya kecelakaan biasa. Mereka berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang kampus tidak ingin kalian ketahui. Dita merasakan bulu kuduknya berdiri saat mendengar penuturan itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Pak Mahmud mengeluarkan beberapa foto tua dan selembar catatan yang tampak seperti laporan investigasi internal yang dihentikan sebelum selesai. Gedung Fakultas Sastra dulunya adalah tempat pertemuan rahasia. Beberapa dosen dan mahasiswa terlibat dalam praktik-praktik gelap. Sebuah ritual kuno dilakukan di sana. Tujuannya tidak jelas, tapi banyak yang percaya mereka mencoba memanggil sesuatu dari alam kegelapan. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dipanggil. Bima terkejut mendengar ini. Jadi, mereka memanggil sesuatu? Apakah itu yang menyebabkan kegelapan di sana? Pak Mahmud mengangguk pelan. Sejak malam ritual itu, beberapa orang hilang, mereka yang selamat tak berubah. Pak Seno adalah salah satu dari mereka yang selamat. Meski ia tampaknya baik-baik saja setelah insiden itu, jiwanya telah diambil. Dia hanyalah cangkang kosong yang dikendalikan sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat. Dita teringat pada malam pertama mereka berurusan dengan Pak Seno, yang berubah menjadi sosok mengerikan. Jadi roh jahat itu sudah menguasai Pak Seno sejak lama? Benar, jawab Pak Mahmud. Dan kekuatan itu semakin kuat dengan setiap jiwa yang terjebak di dalam gedung itu. Bima menghela napas panjang, mencoba memahami apa yang baru saja mereka pelajari. Lalu, kalau begitu, apakah ini sudah berakhir? Setelah apa yang kami lakukan di sana? Pak Mahmud menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Mungkin, kalian berhasil menghancurkan jimat yang mengikat kekuatan itu ke gedung. Tapi jangan salah, kegelapan seperti ini tidak benar-benar lenyap. Kalian hanya menghentikannya untuk sementara waktu. Satu-satunya cara untuk memastikan ini berakhir selamanya, adalah menghancurkan akar dari segala ritual itu. Apa itu? Tanya Dita dengan rasa penasaran sekaligus khawatir. Pak Mahmud mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata, jika kalian harus menghancurkan ruang bawah tanah gedung itu. Disitulah semua ritual dilakukan. Jika kalian bisa menghancurkan apa yang ada di sana, kalian mungkin bisa memutus rantai ini selamanya. Ruang bawah tanah. Dita merasa jantungnya kembali berdetak kencang. Mereka baru saja melewati malam terburuk dalam hidup mereka, dan sekarang mereka harus kembali, lebih dalam lagi ke tempat di mana semuanya dimulai. Jadi kita harus masuk lagi? Tanya Bima dengan nada penuh ketakutan. Pak Mahmud mengangguk pelan. Hanya ini satu-satunya cara. Dita dan Bima menatap satu sama lain. Mereka tahu tugas ini akan jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya, tapi jika proses itu merupakan satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, mereka tidak bisa menghindarinya. Baiklah, kata Dita dengan penuh tekad. Kita akan masuk lagi. Dan kali ini, kita akan memastikan semuanya berakhir. Dengan panduan dari Pak Mahmud dan informasi baru tentang ruang bawah tanah, Dita dan Bima mempersiapkan diri untuk perjalanan terakhir mereka ke dalam kegelapan. Mereka tahu ada sesuatu mengerikan yang menunggu mereka di sana, mungkin lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan, tetapi tidak ada jalan lain. Semua harus diakhiri untuk selamanya. Malam berikutnya, Dita dan Bima kembali ke kampus dengan perasaan campur aduk antara takut dan tekad yang membara. Mereka sudah tahu, kunjungan ke gedung tua Fakultas Sastra kali ini akan jauh lebih berbahaya. Mereka tidak hanya akan menghadapi bayangan atau suara-suara aneh, mungkin sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Ruang bawah tanah yang disebutkan Pak Mahmud terdengar seperti pusat dari semua kegelapan yang menghantui gedung itu selama puluhan tahun. Saat mereka tiba di depan gedung Fakultas Sastra, suasana di sekitar tampak lebih sunyi dari biasanya.
Bahkan angin malam yang biasa berhembus kencang, kali ini terasa begitu berat dan sunyi. Gedung itu tampak tidak bergerak, seperti bangunan kosong biasa. Tapi Dita dan Bima tahu lebih baik. Mereka tahu, di dalamnya ada sesuatu yang menunggu. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Tidak ada suara yang terdengar, hanya gema langkah kaki mereka sendiri di atas lantai yang berdebu. Suasana ruangan itu terasa berbeda dari malam sebelumnya. Tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada bisikan atau tawa yang menggema. Namun, suasana saat itu justru membuat mereka lebih gelisah, seolah-olah gedung ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu. Di mana pintu menuju ruang bawah tanah itu? Tanya Bima, suaranya bergetar di antara ketakutan dan keingintahuan. Dita mengeluarkan peta kasar yang diberikan Pak Mahmud, memperlihatkan rute menuju pintu rahasia di bagian belakang gedung. Pak Mahmud bilang pintu itu tersembunyi di balik salah satu lemari besar di ruang arsip lama. Jika kita bisa menemukannya, itu akan membawa kita ke ruang bawah tanah, kata Dita. Mereka bergerak perlahan menuju ruang arsip lama di lantai bawah gedung. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bertemu dengan apapun, tapi perasaan gelap dan berat semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menunggu di ujung perjalanan mereka. Sesampai di ruang arsip, suasana menjadi lebih menakutkan. Ruangan itu dipenuhi lemari-lemari besi tua yang sudah berkarat, dengan debu tebal menutupi setiap permukaan. Hanya ada sedikit cahaya berasal dari senter mereka yang menjadi sumber penerangan, membuat bayangan-bayangan panjang terpantul di dinding. Di sini, Dita menunjuk salah satu lemari besar di sudut ruangan. Mereka mendorong lemari itu dengan susah payah. Di baliknya, terlihat sebuah pintu kayu tua yang sudah hampir menyatu dengan dinding yang tertutup debu tebal. Pintu itu tampak tua, seolah sudah tidak pernah disentuh selama puluhan tahun. Ini dia, gumam Bima dengan nada waspada. Pintu menuju neraka. Dita menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar, berusaha membuka pintu itu. Pintu itu berderit keras, memperlihatkan sebuah tangga batu yang turun ke bawah. Terlihat di bawah sana, kegelapan total menyambut mereka. Udara yang keluar dari lubang itu terasa lembab dan pengap, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih busuk. Siap? Tanya Dita, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Bima mengangguk dengan berat hati. Tidak, tapi kita harus melakukannya. Dengan hati-hati, mereka mulai menuruni anak tangga batu itu, satu langkah demi satu langkah, sementara kegelapan semakin menyelimuti mereka. Dinding di sekitar mereka terasa dingin dan lembab, seolah-olah mereka sedang memasuki perut bumi yang terlupakan. Suara napas mereka terdengar keras dalam kesunyian mutlak yang mengelilingi. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka sampai di dasar tangga. Di depan mereka terbentang sebuah lorong panjang yang sempit, dengan dinding batu yang tampak seperti terowongan bawah tanah. Di ujung lorong itu, samar-samar terlihat sebuah pintu besi tua tertutup rapat. Di situ, kata Dita, meskipun rasa takut menyelimuti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ruang bawah tanah yang sebenarnya. Mereka berjalan mendekati pintu besi itu, dengan napas tertahan, Dita meraih pegangan pintu. Ketika menariknya, pintu itu terbuka dengan suara keras, memperlihatkan sebuah ruangan besar di dalamnya. Ruangan itu gelap, tetapi dengan sinar senter, mereka bisa melihat bagian-bagian penting dari tempat tersebut. Di tengah ruangan, ada lingkaran besar yang diukir di lantai batu, dikelilingi simbol-simbol aneh yang tidak mereka pahami. Pada setiap sudut ruangan, terdapat patung-patung batu dengan wujud menyeramkan, seolah-olah mereka penjaga ritual yang pernah dilakukan di tempat ini. Di tengah lingkaran itu, ada sebuah altar batu kecil. Di atas altar itu, tergeletak sebuah buku tua besar dengan sampul yang terlihat seperti terbuat dari kulit kambing. Buku itu memancarkan aura jahat yang kuat, seolah-olah buku itu pusat dari semua kegelapan yang ada di gedung ini. Ini pasti tempat di mana semuanya dimulai, kata Bima dengan suara gemetar. Ritual pemanggilan itu dilakukan di sini. Dita melangkah mendekati altar, merasakan energi jahat yang semakin kuat semakin ia mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah kegelapan itu mencoba menahannya, menariknya kembali. Ketika mencapai altar,
Tangan Dita yang gemetar berhasil menyentuh buku kuno tersebut. Kita harus menghancurkannya, kata Dita dengan suara bergetar. Ini pusat dari semua kekuatan yang mengikat tempat ini. Bima melihat sekeliling, matanya memandang patung-patung itu dengan ketakutan. Kamu yakin? Bagaimana kalau kita malah melepaskan sesuatu yang lebih buruk? Kita nggak punya pilihan, jawab Dita tegas. Kalau kita biarkan ini tetap ada, kegelapan akan terus hidup. Semua yang terperangkap di sini. Pak Seno, mahasiswa-mahasiswa lain mereka akan tetap terjebak dalam siklus ini. Kita harus menghentikannya sekarang, tambahnya. Dengan napas tertahan, Dita meraih buku itu dan mulai merobek halaman-halamannya. Setiap sobekan yang dilakukan, ruangan itu bergetar lebih keras, seolah-olah tempat itu sendiri sedang memberontak. Sementara simbol-simbol di lantai mulai bersinar dengan cahaya merah menyeramkan, dan patung-patung di sudut ruangan tampak bergerak, seperti hendak hidup. Kita harus cepat! Teriak Bima panik. Dita terus merobek buku itu, hingga akhirnya ia merobek halaman terakhir. Begitu halaman terakhir hancur, gemuruh keras terdengar dari bawah lantai, seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang bangkit. Tidak hanya itu, lingkaran di lantai tiba-tiba pecah, dan patung-patung di sekeliling mereka meledak menjadi debu. Cahaya merah yang tadinya bersinar, perlahan-lahan memudar, digantikan kegelapan yang jauh lebih tenang, lebih hening. Dita dan Bima terdiam, napas mereka terengah-engah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ruangan itu sekarang terasa kosong, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi energi jahat. Semuanya terasa tenang. Kita berhasil? Tanya Bima masih tak percaya. Dita menjatuhkan buku yang kini hanya menjadi tumpukan sobekan kertas usang. Ia mengangguk pelan. Sepertinya, iya. Semuanya sudah berakhir. Mereka berdua berdiri di sana sejenak, merasakan kelegaan yang luar biasa. Setelah sekian lama diburu teror kegelapan, mereka akhirnya bebas. Kegelapan di gedung itu telah dihancurkan, dan mereka telah memutus siklus jahat yang mengikat tempat itu selama puluhan tahun. Ini sudah selesai, kata Dita sambil tersenyum tipis, meski tubuhnya masih gemetar oleh sisa-sisa ketakutan. Bima tersenyum lemah. Kita bisa pulang sekarang. Dengan langkah pelan, mereka meninggalkan ruang bawah tanah itu, menutup pintu besi di belakang mereka. Ketika mereka kembali ke permukaan, udara malam terasa jauh lebih segar. Tidak ada lagi perasaan mencekam yang menekan dada mereka. Gedung tua itu sekarang hanyalah gedung biasa, tanpa rahasia gelap, tanpa bayangan yang memburu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Dita dan Bima bisa tidur dengan tenang. Teror yang menghantui hidup mereka akhirnya berakhir. Mereka berhasil. Namun, jauh di dalam ruang bawah tanah yang gelap, di bawah lapisan tanah dan batu yang terlupakan, sisa-sisa kekuatan kuno itu tetap tertidur. Kendati kini terperangkap, siapa yang tahu berapa lama lagi, sebelum sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap mencoba membangkitkannya kembali? Tapi untuk saat ini, kegelapan itu telah dikalahkan, dan dunia di atas tanah akhirnya bisa bernapas lega. Dita dan Bima, bagaimanapun, tahu mereka akan selalu diingat sebagai pasangan mahasiswa sastra yang menghentikan kegelapan, walau setidaknya untuk sementara waktu. Tamat.